Amin, amin. Terima kasih Nang Kristina buat doanya. Tuhan terus memberkati dengan kesehatan dan juga berkat-berkat yang lain ya ditambahkan Tuhan. Baik, langsung saja Bapak Ibu, kita pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Amsal 3 ayat 3 sampai dengan 4. Adapun yang menjadi tema firman Tuhan bagi kita pagi hari ini yaitu rahasia mendapat kasih dan penghargaan di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Ya, baik jika sudah ditemukan, kita membaca bersama-sama di tempat kita masing-masing. Ya, kita simak dan saya membacakan buat kita semua. Amsal 3 ayat 3 sampai dengan 4, demikian firman Tuhan. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Amin. Ya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Amsal ini ya atau firman yang baru kita baca adalah Amsal yang dituliskan oleh Raja Salomo ya. Kita tahu Amsal itu adalah berupa wejangan, berupa nasihat untuk kita bagaimana hidup kita agar lebih baik dan lebih baik dari hari ke hari. Nah, dan pada Amsal yang ketiga ini Salomo menuliskan Amsal ini ya, dikatakan tadi janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Amin. Wow, luar biasa ya. Bapak Ibu, ya kita manusia butuh dikasihi, ya. Butuh juga penghargaan. Betul ya Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat di zaman sekarang, ya orang banyak melakukan hal-hal yang ya luar biasa agar mereka bisa dihargai oleh manusia, bisa diakui oleh orang lain, ya. Tapi pada pagi hari ini Tuhan mau lebih lagi. Kita bisa dihargai bukan saja oleh manusia, tetapi oleh Tuhan kita, ya. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menjadikan kita, Allah yang sudah merencanakan kita akan seperti apa kita nanti. Wow, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi pagi hari ini kita mau belajar. Ketika kita butuh dikasihi, ketika kita butuh penghargaan itu, Allah mau kita jangan menggunakan cara-cara dunia, tapi kita menggunakan caranya Allah, yaitu sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa? Kalau caranya manusia itu biasanya hanya sebentar. Ya, ketika ya orang lain kita lihat di zaman sekarang ini, kalau dia punya segalanya, dia kaya raya, ya, wah orang menghargai dia, orang mengejar dia, ya orang katakan, wah dia itu hebat, dia itu baik, ya. Itu pandangan manusia. Tapi di pandangan Allah belum tentu. Karena firman Tuhan berkata, orang kaya itu sulit untuk masuk kerajaan surga. Nah, berarti di hadapan Tuhan, dia belum tentu berharga, belum tentu dikasihi. Kan seperti itu ya. Nah, atau mungkin dengan yang lain, dengan jabatan. Ya kita tahu sekarang ini begitu presiden kita turun ataupun habis jabatan ya Bapak Presiden Jokowi. Nah, sekarang orang juga dia sudah masyarakat biasa sementara penghargaan itu ya sudah kurang dihargai ya seperti itu. Nah, maka itu Allah punya standar. Tuhan punya standar. Kamu kalau mau dihargai di hadapan saya dan dihargai di hadapan manusia, maka ini loh caranya. Ini dia rahasianya ataupun kuncinya ya seperti itu ya. Nah, tapi hari-hari ini ya kita belajar yaitu bagaimana caranya
agar kita bisa bertahan terus di dalam kasih setia Tuhan. Tadi disebutkan dalam pembacaan yang sudah kita baca, ada 3 ya rahasia supaya kita mendapat kasih dan penghargaan di pandangan Allah dan di pandangan manusia. Yang pertama tadi apa dikatakan? Ya, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Wow, ya, yang artinya apa? Kita harus memegang erat kasih dan setia itu. Kita harus menghidupi kasih dan setia itu. Nah, pertanyaannya, kasih itu apa sih, Bu? Ya, kan gitu kan? Nah, 1 Yohanes 4 ayat 8 berkata, ya, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, ya. Sebab Allah adalah kasih. Wow, ya. Nah, ini ya, agar kasih itu Allah tidak meninggalkan kita, kita harus memegang dia erat, kita harus menghidupi dia dan dikatakan kalau kita tidak mengasihi, ya, kita bukanlah orang yang mengenal Allah. Wah, ini sangat dalam sekali Bapak Ibu ya. Jadi kalau selama ini ya saya dan kita merasa, oh saya sudah mengasihi. Kasih seperti apa? Ya, kasih itu kalau dalam bahasa Ibrani ada 4 tingkatan. Beda sama kita orang Indonesia. Ya, di dalam bahasa Ibrani itu bagi bangsa orang Yahudi dulu, kalau kasih itu ada 4 tahapannya, ada 4 tingkatannya. Kasih kepada saudara, kasih karena pertemanan, ya, kasih karena cinta, dan kasih yang paling besar yaitu kasih kepada Allah, yaitu kasih agape. Kasih agape itu yaitu kasih tanpa pamrih, kasih tak bersyarat, atau dengan kata lain dikatakan kasih yang walaupun gitu ya, walaupun dia tidak mengasihi saya, tapi saya tetap mengasihi dia, itu kata Tuhan. Ya, walaupun kita sudah ingkar, ataupun kita sudah berdosa, Allah tetap mengasihi kita. Itulah kasih agape. Nah, dan Tuhan mau yang kita pakai kasih agape, bukan tadi kasih sesama karena saudara atau filio, ya, atau storge karena dia baik, karena kita sahabat kita, atau kasih eros karena hawa nafsu, karena cinta atau ada sesuatu. Tapi Allah mau kita mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan dengan kasih agape. Ya, jadi kasih itu artinya kasih Allah. Dan yang kedua dikatakan kasih dan setia. Apa itu setia? Kan begitu. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 9. Firman Tuhan berkata demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia atau Tuhan adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Artinya apa? Setia itu adalah salah satu sifat Allah. Ya, Allah itu setia, Allah itu adil, Allah itu kasih. Itulah karakter Allah. Dan Tuhan mau, ya, tadi dikatakan syarat yang pertama untuk kita bisa dikasihi Tuhan dan dikasihi oleh manusia, kita harus hidup di dalam kasih itu sendiri, yaitu Allah. Dan kita memiliki karakter Allah, yaitu setia sampai akhir. Ya, itu yang Tuhan mau. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita belajar bersama-sama. Saya pun sedang belajar, ya, karena dengan Allah saja kita bisa setia. Dan dikatakan tadi di dalam, ya, firman-Nya, ya, dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 itu dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, ya, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Artinya apa? Kalau kita sudah di dalam Tuhan, kita sudah mengakui Tuhan, menghidupi Tuhan, Tuhan itu menjaga kita agar kita tidak masuk lagi ke dalam dosa. Dia menyucikan, Dia menjaga kita. Tapi bagaimana dengan kita? Apakah kita percaya itu?
Ketika suara Roh Kudus bunyi di hati kita, alarm itu berbunyi, jangan lakukan itu. Apakah kita terus melakukan atau kita berhenti? Itu tergantung bagaimana kita menghidupi, bagaimana kita merespon suara Tuhan ataupun suara Roh Kudus dalam hati kita. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, ya, apa rahasianya Bapak Ibu? Tadi di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca, kalungkanlah itu pada lehermu. Apa yang dikalungkan? Yaitu tadi kasih dan setia itu dikalungkan pada leher. Apa arti dikalungkan pada leher? Artinya kalau sudah tergantung di leher Bapak Ibu, dia itu akan terus menempel, akan terus kita bawa kemanapun kita pergi. Ya, kita ke kamar mandi ada karena di leher, kita ke dapur ada, kita pergi jalan-jalan ke mall ada karena dia tergantung di leher kita. Ya, saya teringat Bapak Ibu waktu saya uh, meminang menantu perempuan buat anak saya laki-laki, ya kami membawakan seuntai atau sebuah kalung, ya itu tanda ikatan perjanjian bahwa saya meminang menantu saya untuk menjadi istri buat anak saya. Dan itu menjadi perjanjian, ikatan bahwa dia harus ingat bahwa setelah perjanjian itu, maka untuk selamanya dia menjadi ya pasangan ataupun menjadi teman hidup dari anak saya. Ya, jadi saya menaruh ataupun memasangkan kalung itu di lehernya Bapak Ibu. Ya, demikian juga Tuhan. Apabila kita sudah menerima Tuhan, kita sudah menerima kasih Allah tadi, maka itu kita taruh di leher kita. Itu menjadi perjanjian antara kita dengan Tuhan bahwa Allah begitu mengasihi kita. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, ya, agar kita semua yang percaya kepada dia tidak ada yang binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tadi dikatakan kita sudah mengerti itu kasih ataupun Tuhan, dikalungkanlah itu di leher karena dia begitu mengasihi kita. Maka kita pun kita balas juga dengan kasih, dengan mengucapkan syukur, menunjukkan kasih itu kepada Tuhan dengan bentuk kesetiaan kita, memuji menyembah dia, patuh kepada firman-Nya dan juga kita mengasihi sesama kita. Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga, apa dikatakan lagi di sana? Setelah dikalungkan, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Wow, ya. Jadi yang ketiga dituliskan pada loh hati, ya. Tujuannya apa dituliskan pada loh hati? Artinya kalau sudah dituliskan pada loh hati, itu akan menetap permanen tinggal di sana. Tidak bisa lagi dihapus, tidak bisa lagi diganggu gugat. Jadi dia sudah tertulis dengan permanen dan ada di hati kita secara terus menerus, ya. Firman Tuhan berkata di dalam kitab Keluaran ketika Musa ya mengambil dua loh batu dari Bukit Sinai dan di sana dikatakan bahwa Tuhan menulis hukum Taurat itu pada loh batu. Jadi tertulis di loh batu. Ya. Tapi kalau di loh batu Bapak Ibu itu bisa hilang. Kalau kena hujan terus, kena guyur hujan itu bisa kehapus. Ya benar ya kalau di loh batu. Nah sehingga di perjanjian baru ya Allah tidak lagi menuliskan ya firman itu di loh batu seperti pada zaman Musa atau zaman perjanjian lama. Tetapi Allah menulis itu pada loh hati kita ya di dalam kitab 2 Korintus 3 ya ayat 3. Demikian firman Tuhan berkata. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Wow, sempurna ya Bapak Ibu ya.
Kalau dulu nulisnya pakai tinta katanya di perjanjian lama, tetapi di perjanjian baru Tuhan Allah menulis itu dengan Roh Kudus. Tintanya Roh Kudus dan sebagai pengganti batu itu Tuhan menggantikan dengan hati manusia. Artinya permanen, ya, terjamin tidak akan luntur. Persoalannya sekarang, apakah kita percaya itu? Apakah kita mengakui itu? Ya, atau wah udahlah Roh Kudus diam aja dulu, ini bagian saya aja dulu menyelesaikan ini. Ya, ada kalanya kita seperti itu. Saya juga sedang belajar Bapak Ibu. Ketika ya ego saya diusik, ketika kenyamanan saya diusik, saya juga ada kalanya jatuh. Jangan kamu bicara seperti itu. Ya, saya lebih tahu seperti itu ya. Nah, kita sering, tapi hari ini Tuhan mau mengajar kita. Tuhan mau memberitahukan kepada kita bahwa kita ini adalah suratan Allah yang terbuka lewat pelayanan rasul-rasul, lewat pelayanan Yesus Kristus kepada kita. Karena dia sudah melayani kita lebih dahulu. Dia sudah menyelamatkan kita. Maka dikatakan Roh Kudus sudah menuliskan firman itu di hati kita. Itulah yang disebut tadi di loh hati manusia. Karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita sangat bersyukur, kita sangat bangga kepada Tuhan kita. Kita sudah dipilih, kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Ya, Allah itu, Roh Kudus itu menjadi jaminan akan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah, juru selamat kita yang hidup dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Oleh karena itu Bapak Ibu, ya mari kita belajar. Ya, yang pertama tadi dikatakan, bagaimana kita bisa dihargai oleh Tuhan dan dihargai oleh manusia. Yang pertama tadi dikatakan, pegang erat kasih dan setia itu. Ya, hidupi karakter Allah itu. Ya, alami kasih dan setia yang Tuhan sudah ajarkan bagi kita, yaitu kasih agape itu, kasih tanpa syarat. Dan teruslah setia sampai kita bertemu nanti dengan pencipta kita, yaitu Allah Bapa kita di surga. Dan yang kedua dikatakan apa? Kita kalungkan kasih dan setia itu di leher kita. Kita pegang, kita bawa terus kemanapun kita. Dan yang ketiga, ya, mari hati kita jadikan baitnya, tempat permanennya, ya, kasih dan setia itu, karena Roh Kudus sudah menulis firman itu di hati kita. Bapak Ibu, dalam akhir pemberitaan firman Tuhan ini, ya, saya mau bersaksi bagaimana Tuhan itu, ya, memberikan kita kasih setia. Bagaimana kita mengalami kasih setia, ya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Dalam perjalanan hidup kita, kita sering jatuh bangun. Saya juga demikian, Bapak Ibu. Ya, terkadang saya jatuh, ya, tapi karena ada Roh Allah pada kita, itu yang memampukan kita untuk bangkit kembali, untuk bangun kembali, ya. Dan sejujurnya hari ini kita ada, ya, itu karena kasih setia Tuhan. Dan kami tidak pernah terbayang, tidak pernah terpikir kalau sebelumnya ada tinggal di tempat ini. Ya, kemarin kami bersharing dengan hamba Tuhan, dia katakan seperti ini. Ya, kalau ditanya secara jujur dari hati nurani yang paling dalam, tentulah, ya, tidak ada seorang wanita manapun yang mau dijadikan ataupun mau menjadi ibu sambung, ya, atau ibu tiri. Saya sangat diberkati dengan perkataan itu, ya.
Dan yang kedua, sebagai anak pun tidak ada satu orang pun kalau ditanya secara jujur dalam keadaan sehat dan sadar, tidak ada yang mau mempunyai ibu sambung atau ibu tiri. Ya? Tidak ada satu orang pun. Pasti kita memilih, walaupun ibu kandung saya, katakan hidupnya pas-pasan. Atau mungkin kita bilang bahasa sekarang anak-anak galak atau cerewet. Tapi kita tetap mau katakan, saya memilih hidup bersama dengan ibu kandung saya. Saya lebih nyaman karena dia yang melahirkan saya. Sekalipun dia mungkin memarahi saya, menegur saya, tapi saya darah dagingnya. Tentu itu tidak sampai membahayakan. Itulah yang dipikiran kita sebagai anak. Tapi rancangan Tuhan, bukan rancangan manusia. Ya. Jalan Tuhan bukan jalan manusia. Itulah yang saya alami hari-hari ini Bapak Ibu. Dan saya banyak merenung, ya, dari segi sudut pandang manusia. Manusia katakan kamu bodoh. Belum lagi datang iblis. Ngapain kamu di situ? Susah-susah. Ya, urusin anak kamu saja. Kalau enak-enak kamu makan tidur. Ya, anak-anak kamu mengasihi kamu. Ya. Tapi hidup kita ini bukan kita yang menentukan, Bapak Ibu. Jalan hidup seseorang itu yang menentukan adalah Tuhan. Ya, di sini banyak ibu-ibu kekasih, sahabat yang sudah juga single parent seperti saya. Apa pernah kita minta? Apa pernah kita setuju kalau ditanya? Tentu tidak. Kita mau kalau bisa Tuhan. Bahkan saya dulu sempat berkata ketika saya di Depok, tiba-tiba itu terlintas di pikiran saya, Bapak Ibu. Waduh, nanti siapa kami yang duluan ya? Pernah Bapak Ibu, kurang lebih 6 bulan sebelum almarhum meninggal. Kemudian saya berpikir lagi dengan anak-anak, berpikir lagi dengan keluarga. Saya bilang begini sama Tuhan. Tuhan, kayaknya kalau boleh meminta, kami berpulangnya bareng-bareng ya Tuhan. Itu pikiran saya, daging saya yang bicara. Bahkan lebih lagi saya bilang begini, kami sangat mengasihi anak-anak Tuhan. Kami bersatu karena pelayanan dan Tuhan yang mempersatukan. Dan itu komitmen kami. Bahwa kami hidup bersama untuk melayani Tuhan yang pertama. Dan yang kedua untuk anak-anak dan keluarga. Itu janji kami di hadapan Tuhan. Ternyata Bapak Ibu, karena saya ingat janji itu, kemudian saya berpikir, ya kalau kami nanti berdua sekaligus meninggal, repot juga ya. Gitu. Nah, kemudian timbul lagi di pikiran saya begini, kalau bisa Tuhan, kami meninggalnya begitu pulang pelayanan, naik pesawat dari luar negeri, seperti Bapak D.L. Sitorus, tahu ya, orang terkaya orang Batak, Bapak D.L. Sitorus, Bapak Ibu. Dia meninggal dipanggil Tuhan di dalam pesawat terduduk. Sehingga maskapai penerbangan pesawat harus mengklaim sejumlah ataupun miliar untuk ya sebagai resiko ya ataupun pertanggungan karena memang itu syarat di penerbangan. Itu sampai saya berpikir seperti itu Bapak Ibu ya. Wah, kalau kami di pesawat tiba-tiba tidak sakit, tiba-tiba kami terduduk begitu pesawat itu turun, pesawatnya seperti dari situ harus pesawatnya tidak jatuh Bapak Ibu. Pesawatnya turun, dia masih terduduk di pesawat tapi sudah selesai. Itulah dulu keinginan saya. Saya bilang, kalau begitu Tuhan anak-anak kami tidak berantem. Jadi
Yang atas nama hambanya buat anak-anak di Depok, yang atas nama saya buat anak-anak di Tangerang. Wow, itulah pikiran saya. Biar Bapak Ibu tahu, sampai terlintas seperti itu. Ya. Nah, tapi ternyata berjalannya waktu, Tuhan berbicara lain. Ya, ternyata beliau harus lebih dahulu pulang. Benar, dalam keadaan tidak sakit. Dia pulang dalam keadaan sukacita, bahagia. Ya, tapi saya yang ditinggal Bapak Ibu. Tadi dari segi pandangan manusia, ya saya dikatakan bodoh. Saya dikatakan cari masalah sendiri. Tapi Bapak Ibu, dari segi rohani, dari segi mata rohani, Tuhan sedang membentuk saya lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Tuhan sedang memproses saya. Tuhan sedang melatih saya. Kamu harus naik level, nak. Kamu harus naik kelas, nak. Ya. Itu yang Tuhan mau dari saya. Dan pada saat saya mengerti itu, saya menangis tersungkur di hadapan Tuhan. Ya memang setiap proses itu untuk mau naik kelas atau naik tingkat, itu pasti mengalami tekanan. Harus bayar harga katanya. Harus butuh pengorbanan. Itulah yang saya alami hari ini, Bapak Ibu. Saya harus mematikan ego saya. Saya harus mengabaikan apa kata orang, tapi berjalan bersama dengan Tuhan. Seperti firman hari ini dikatakan, kau mau dikasihi Tuhan dan mau dihargai oleh Tuhan. Pegang itu. Tuhan itu pegang. Hidupi kasih itu. Jadilah setia sampai akhir. Itu yang Tuhan mau buat kita. Jadi ini bukan saya bicara antara hubungan manusia dengan Tuhan, tapi juga kita bicara antara kita sesama manusia. Bukankah hari-hari ini juga kita banyak yang tidak setia? Ya. Tidak setia sama siapa? Tidak setia sama pasangan. Tidak setia sama orang tua. Ya, di sini ada Inang Kristina Limbong. Saya paham, Inang. Ya, ketika anak itu dulu, itu yang paling kita sayang, yang paling sering dekat sama kita. Oh, tiba-tiba setelah berkeluarga, kurang setianya. Kita sedih. Tapi Tuhan kita setia, Inang. Percayalah. Tuhan menjaga anak kita itu. Yakin. Ya. Dan pada waktunya nanti, Inang juga akan dipertemukan dalam waktunya Tuhan. Ya, percaya itu kita pegang karena hari itu dikatakan kita pegang agar dia tidak meninggalkan kita. Ya, kita harus kalungkan di leher kita. Kita harus jaga di hati kita. Ya, demikian juga yang lain-lain. Tidak setia di mana? Ya, tidak setia di dalam pekerjaan. Kita langsung menyerah. Kita langsung bosan. Ah, udahlah, nggak menguntungkan. Kita langsung menyerah. Tapi Allah hari ini berbicara kepada kita. Mari, anak-anakku. Mari, murid-muridmu. Mari, orang-orang yang aku kasihi. Yang sudah aku pilih. Ya, pegang erat janji Tuhan itu. Kasih dan setia Tuhan itu. Hidupi dia. Kalungkan di lehermu. Dan tuliskan secara permanen di dalam hatimu. Ya, sekali lagi. Kita yang sudah ditebus oleh Tuhan Allah kita. Mari kita bersama-sama belajar. Saya juga sedang belajar. Agar terus saya bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Memandang ke depan. Tuhan mau bawa kemana saya. Tuhan mau apa yang Tuhan mau dari saya. Bukan apa kata saya, tapi apa yang Tuhan mau dan Tuhan mau bawa kemana. Sebab saya percaya, sebab kita percaya Allah itu adalah kasih. Dan dia tidak mau kita jatuh kepada hukuman dosa lagi. Kita yang sudah dipilihnya. Satu hal saya ingatkan kembali. Setelah kehidupan di dunia ini Bapak Ibu, hanya ada dua tempat kita memilih untuk hidup di keabadian.
Yang pertama, abadi bersama dengan iblis atau abadi bersama dengan Tuhan. Ya, hanya dua. Karena hanya itu yang kekal. Yang abadi itu hanya roh. Dan dikatakan hanya iblis ataupun setan ataupun Tuhan. Sekarang kita memilih. Dan saya percaya kita semua yang sudah mendengar firman yang tergabung. Kita sudah memilih. Kita abadi bersama dengan Yesus. Bersama dengan Bapa di surga. Ya, dan kita mendapatkan hidup yang kekal itu. Oleh itu, sekali lagi mari kita katakan. Sekali kita pegang Yesus, tetap Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Kita tutup berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, buat firman-Mu yang sudah memberkati kami, mengingatkan kami bagaimana agar kami dikasihi dan dihargai oleh Tuhan. Dan kami juga dihargai oleh manusia dan dikasihi oleh manusia. Ketika kami memegang erat Engkau, ketika kami hidup di dalam Engkau dan menghidupi Engkau Tuhan, maka Engkau akan mengasihi kami, menghargai kami. Engkau akan membawa kami terbang seperti burung Raja Wali. Engkau akan menghormati, Engkau akan memberikan kepada kami kemuliaan demi kemuliaan. Dan ketika juga kasih dan setia Tuhan itu kami galungkan di leher kami. Kami bawa kemanapun kami pergi. Kami bawa apapun keadaan kami. Bahwa Engkau tetap mengasihi kami. Engkau tetap baik. Dan yang ketiga, ketika kami percaya betul bahwa kasih dan setia itu sudah tinggal permanen di hati kami. Karena Roh Kudus sudah memeteraikannya. Roh Kudus sudah menuliskannya. Dan Roh Kudus sendiri sebagai jaminan. Haleluya, haleluya. Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan pada pagi ini. Kami bersyukur untuk firman. Biarlah firman yang kami dengar, kami boleh lakukan. Dan kami boleh hidupi dalam hidup kami. Bapak, terima kasih buat The Power of Love. Terima kasih buat seluruh partisipan yang sudah hadir pagi hari ini. Berkati kami semua ya Bapak. Berkati juga keluarga kami. Berkati anak-anak kami, suami kami, istri kami, menantu kami, keluarga kami yang sedarah dengan kami. Berkati dengan kasih setiamu. Orang yang tinggal bersama dengan kami. Satu rumah dengan kami. Berkati Bapak. Berikan kami kasih dan setiamu. Lebih dan lebih lagi Tuhan. Berikan kami kepekaan Bapak. Agar kami bisa mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Roh Kudus. Yang setia menolong kami. Yang selalu menguatkan kami. Yang selalu menghiburkan kami. Bapak terima kasih Tuhan buat hamba-hambamu yang luar biasa pada pagi hari ini. Kau memberkati Ibu Christina Limbong dengan pergumulannya. Engkau memberkati Ibu Nelly Bangun dengan segala masalah yang dihadapi. Tuhan juga memberkati Ibu Sylvia Mahuntu dengan segala keberadaan dan kerinduan-kerinduannya. Tuhan juga memberkati Bapak Victor Kutajulu dan Ibu Dewi dengan segala apa yang mereka miliki. Kau memberkati mereka lebih lagi. Tuhan juga memberkati Bapak Banuara Siomo dengan segala keberadaannya dan keterbatasannya. Tapi Engkau buat dia semakin indah dan semakin naik level di hadapan. Kau ajaib, Engkau terlalu perkasa Tuhan. Kau juga memberkati hamba-Mu Ibu Nidia Lalang Tuhan. Pakai dia terus Bapak. Pakai dia Tuhan. Mampukan dia Tuhan. Agar dia Tuhan bisa bersaksi dan mengalami Tuhan dimanapun dia berada. Apapun keadaannya. Kau juga memberkati hamba-Mu Ibu Juhain. Tuhan melihat hatinya hari-hari ini Tuhan. Hari Bapak peluk dia. Gendong dia Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang berkuasa atas hatinya. Bertahta di dalam hatinya yang paling dalam. Sehingga dia mampu berjalan bersama dengan Tuhan. Kerinduannya untuk memenangkan suami, memenangkan anak-anak, cucu menantu. Engkau yang menolong. Hanya Engkau yang sanggup Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Berdoa juga buat hamba-Mu Bapak Tonggam Pasaribu. Kamu berkati dia dengan segala
masalah yang dihadapi, masalah pekerjaan, masalah sengketa tanah yang ada di Lolok Sanggu. Engkau yang berjalan Tuhan, Engkau yang ada di depan. Dan juga kerinduan mereka untuk mendapatkan keturunan. Tuhan juga menolong, Tuhan memberkati. Bapak, bagimu tidak ada yang mustahil. Dan seluruh partisipan yang tidak tergabung pada pagi hari ini, kami teringat hamba-hambamu Tuhan, Bapak Peri dengan Ibu Titi. Kami teringat juga Tuhan, Bapak Tamrin dengan Ibu Yuli. Dan juga kami teringat buat anak kami, Boy Sinaga dan juga Yohan. Mereka merindukan Bapak keturunan. Mari Tuhan, nyatakan kuasamu, nyatakan kasihmu yang besar itu di dalam rumah tangga saudara-saudara kami ini, agar penuhlah sukacita mereka, bertambah sukacita mereka di dalam mengiring Engkau. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami teringat juga saudara-saudara kami yang sakit, Bapak Maranatha dan Manik Tuhan yang masih dalam perawatan. Tempangkan tanganmu yang penuh kasih itu Bapak. Jamah Tuhan, oleh bilur-bilur darahmu, Engkau jamah, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Buat orang tua kami yang sudah lanjut Bapak, Tuhan memberkati Ibu Rosminar Sihite, Bu Mariana Saragi, orang tua dari Ibu Elpina, dan yang lain-lain kami tidak dapat sebut satu persatu. Tuhan menolong dan menjaga mereka. Dan juga anak-anak kami yang butuh Bapak, pasangan hidup, yang merindukan pasangan hidup. Engkau buka jalan Tuhan, Engkau buka jalan. Kami rindu Bapak tahun 2025 menjadi tahun kegerakan dan kebangkitan bagi kami anak-anak-Mu. Genapi Tuhan firman-Mu di dalam hidup anak-anak kami yang membutuhkan pasangan. Engkau berfirman manusia itu tidak baik sendiri. Oleh karena itu Tuhan, kirimkanlah pasangan hidup buat mereka. Sesuai dengan rencana Tuhan, sepadan, seiman, dan takut akan Tuhan. Bapak, terima kasih. Terima kasih Engkau mengenal hati kami. Terima kasih Bapak, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Mari hamba-Mu Engkau kuatkan, Engkau urapi. Engkau mengetahui hati hamba-Mu. Engkau mengenal hamba-Mu lebih daripada hamba-Mu sendiri. Terima kasih buat pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau yang terbaik buat kami. Kau cukup buat kami Bapak. Mulialah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa untuk firman pagi hari ini. Haleluya. Amin. Saya serahkan ke Bu Nelly.